Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang selalu dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan di antara nikmat yang besar adalah nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah dengan keagungannya, dengan kebesarannya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah. Sampai kita benar-benar meyakini tidak ada kekuatan yang datang kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah. Terus kita belajar tauhid sampai benar-benar kita meyakini tidak ada harapan yang bisa kita bergantung kepadanya kecuali harapan terbesar kita kepada Rabbul Alamin. Di tangannya segala kebahagiaan, di tangannya segala kekuasaan. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Baik ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab Tauhid. Dan sekarang kita masuk pada bahasan bab yang berkaitan dengan al-ghulu. Bab ghulu kepada orang-orang saleh. Bab ghulu kepada orang-orang saleh. Baik ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bab ini akan menggambarkan kepada kita bahwasanya kesesatan terbesar, artinya awal mula terjadinya kesyirikan, itu karena terjadinya sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Orang soleh, kita harus hormati dia. Kita harus muliakan, kita harus junjung. Kita harus menunjukkan kehormatan kita kepada dia, iya. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, bukanlah dari golonganku orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua. Bukanlah dari golonganku orang-orang yang tidak mencintai anak-anak kecil, yang lebih kecil daripada dia. Man lam yarham saghirana. Dan bukanlah dari golonganku orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak orang-orang alim di antara mereka. Jadi kita membahas ghulu ini bukan berarti kita tidak menghormati para ulama. Bukan artinya kita tidak menghormati orang-orang soleh. Tetapi semua itu ada batasannya. Baik, kita akan bawakan beberapa dalil yang disebutkan dalam kitab Tauhid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 171. An-Nisa 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab." Wahai ahlul kitab. Wahai Yahudi dan Nasrani. Panggilan ini berlaku sampai hari kiamat. Jangan sampai seorang mengatakan, oh itu kan ahlul kitab yang dulu. Ini sama seperti orang kemarin nanya, Ustadz, sembelihannya ahlul kitab, kenapa bisa halal Ustadz?
Kenapa bisa halal? Itu mungkin ahlul kitab yang ada di masa Nabi, kata mereka. Tidak, sama aja. Ahlul kitab yang ada di masa Nabi, mereka sudah jatuh kepada kesyirikan juga. Maka ketika disebutkan, wahai ahlul kitab, ini panggilan yang hukum-hukumnya juga berlaku sampai hari kiamat. Allah mengatakan, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Jadi ternyata beragama ini pun nggak boleh melampaui batas, Pak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang-orang yang melampaui batas dalam agama ini, mereka akan dikalahkan. Mereka akan dikalahkan oleh diri mereka sendiri. Makanya ahlu sunnah, di antara akidah ahlu sunnah, prinsip manhaj salaf, mereka berada di tengah-tengah, at-tawassut. Berada di tengah-tengah. Tidak tafrid wala ifrat, enggak. Mereka di tengah-tengah. Allah mengatakan, janganlah berlebih-lebihan kepada dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Biasanya orang kalau sudah berlebih-lebihan dalam agamanya, mereka akan terjatuh kepada dosa yang berikutnya. Mereka akan mengucapkan tentang Allah sesuatu yang tidak benar. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jangan bicara tentang Allah kecuali kebenaran. Jangan bicara masalah hukum Allah kecuali kita tahu benar-benar hukumnya. Jangan bicara tentang hadis Nabi kecuali kita sudah baca dulu penjelasannya apa. Jangan kita menafsirkan satu ayat kecuali kita tahu ada para salaf yang telah menyebutkan penjelasan yang kita sampaikan. Maka dulu para salaf mengatakan, hati-hati kalian dengan ucapan-ucapan yang kalian tidak memiliki imam di dalamnya. Jadi kalau ada satu kalimat kita ucapkan, kemudian dicek kalimat ini, kalau ternyata para salaf tidak pernah mengucapkan kalimat kita ini, maka hati-hati dengan orang yang seperti ini, Pak. Misal kayak ada orang mengatakan syu'ara yang dulu itu alat atau adalah musik misalnya. Coba dicek apakah ada ulama salaf yang menafsirkan seperti dia menafsirkan. Enggak ketemu, Pak. Tidak ketemu. Jadi kita juga kalau bicara masalah agama, kita harus punya salafnya, kita harus punya pendahulunya. Kemudian innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Jadi di sini setelah Allah menyebutkan jangan berlebih-lebihan, kemudian Allah merincikan apa berlebih-lebihan yang mereka telah lakukan. Di antaranya ini, sesungguhnya Isa itu putra Maryam adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya. Di sini dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya seorang tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah agamanya. Jadi larangan berbuat gulu ini asalnya ditujukan kepada ahlul kitab, asalnya demikian. Jadi sebenarnya orang beriman tidak boleh punya sifat gulu. Jadi sama seperti sifat hasad. Ada sifat-sifat buruk yang sebenarnya Allah sebutkan sifat itu merupakan sifatnya orang-orang kafir. Contoh penyakit hasad. Allah mengatakan wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka sangat ingin mengembalikan kalian kepada agama mereka. Kenapa mereka sangat semangat seperti itu? Karena mereka ada penyakit hasad dalam jiwa mereka. Jadi hukum asalnya seorang mukmin tidak menyimpan penyakit hasad. Sama seperti penyakit gulu. Sebenarnya yang gulu ini bukan orang beriman. Hukum asalnya tidak demikian. Hukum asalnya Allah melarang jangan berlebih-lebihan
itu kepada ahlul kitab. Kepada ahlul kitab. Namun perintah ini juga berlaku untuk kaum muslimin secara umum. Apalagi melihat di akhir zaman, orang banyak melakukan sikap gulu, bahkan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kita lihat sebagian orang-orang gulu di masa sekarang, kalau ditelusuri, oh ternyata ini ibadahnya orang Yahudi. Oh ini ternyata tradisinya orang Nasrani. Makanya Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Kalian ini, kata Nabi, akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Shibran bi shibrin. Kemudian sehasta demi sehasta. Jadi kita ini akan mengikuti, na'udzubillah ya, artinya orang-orang beriman di akhir zaman nanti, mereka akan pelan-pelan mengikuti orang-orang Yahudi. Tercampur ibadahnya orang Yahudi, tercampur gaya pujian kepada orang Yahudi. Orang Yahudi, ahlul kitab kalau memuji Tuhan mereka seperti apa, orang Islam ikut-ikutan nanti. Bagaimana ahlul kitab kepada pendetanya, kepada rahib-rahibnya. Bagaimana mereka menghormatinya, orang Islam ikut-ikutan nanti kepada ulama-ulamanya. Sehasta demi sehasta. Enggak langsung, Pak. Enggak langsung. Ada orang yang datang ke kubur orang-orang soleh, minta-minta, itu enggak langsung. Itu ada proses. Mulai dari kecintaan, mulai ada pujian-pujian yang berlebihan kepada orang-orang soleh itu, akhirnya datang kepada kubur-kubur mereka. Kata Nabi, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang dab. Biawak apa nih? Kadal gurun. Pernah makan antum? Kadal gurun ini. Ini orang-orang Arab senang dengan ini, Pak. Kadal gurun karena dia panas dia. Dan kata ini juga sebagai obat rujulah, obat laki-laki katanya. Wallahu a'lam, enggak tahu juga ya. Ada yang mengatakan demikian, ya. Jadi sampai-sampai kalau orang-orang Yahudi Nasrani itu masuk ke lubang biawak, kadal gurun itu, kalian akan ikut masuk ke situ. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara, apakah maksudnya Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi mengatakan faman. Siapa lagi kalau bukan mengikuti mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang sebelum kalian yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Berlalulah masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Jadi Allah nyuruh kita jangan ikut-ikut Yahudi dan Nasrani, dan di antara yang dilarang kita mengikutinya sifat gulu, berlebihan. Baik, saya akan sebutkan di sini ada beberapa rincian. Ya. Jadi ahlul kitab kan ada Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Nasrani gulunya kepada siapa? Kepada Isa. Adapun Yahudi gulunya kepada siapa? Kepada Uzair. Jadi orang Nasrani gurunya kepada Isa, saking gulunya mereka memiliki 3 keyakinan. Bahkan mereka ucapkan dengan lisan mereka. Pertama, Isa adalah Allah. Isa adalah Allah. Yang kedua, mereka mengatakan Isa adalah anak Allah, anak Tuhan. Yang ketiga, Isa adalah dari yang 3, Trinitas. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Ini akidah mereka, keyakinan mereka. Keyakinan yang sulit untuk dijelaskan. Ada video di YouTube, antum lihat, ada pendeta Bahlul, dia menjelaskan tentang agamanya pun dia nggak ngerti, Pak. Ditanya, apa maksud dari 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Dijelasin sama pendeta ini, dijelasin sama dia.
Maksudnya Isa ini muter-muter. Ini menunjukkan akidah mereka dibangun atas dasar kejahilan. Ya. Kalau kita jelas, Rabb hanya satu, tempat meminta satu, tempat berharap satu, udah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, sedikit aja sebagai faedah ya. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Itu di situ ada sebenarnya secara bahasa Arab na'budu iyyaka. Jadi kenapa dimajukan iyyakanya sebelum na'budu? Itu ada faedahnya jemaah. Kalau disebutkan iyyaka na'budu ini maknanya adalah hanya kepadamu kami menyembah. Didahulukan kalimat iyyaka. Tetapi sebenarnya bisa juga dibaca na'budu iyyaka. Secara makna kalau orang nggak belajar bahasa Arab, kalau diterjemahkan kayak mirip aja. Padahal beda. Kalau na'budu iyyaka, kepadamu kami beribadah, tapi bukan hanya. Bisa juga kepada yang lain. Makanya ditegaskan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, inti dari ayat Al-Quran semuanya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intinya. Antum belajar tauhid bolak-balik, intinya itu. Kalau belum menyembah kepada Rabb yang satu, belum benar belajar kita. Belum benar keimanan kita. Kalau belum meminta hanya kepada Rabb yang satu, belum benar keimanan kita. Benar-benar hati harus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Yahudi, dia gulu terhadap Uzair. Dan mereka meyakini Uzair adalah anak Tuhan. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ketika Nabi Nuh alaihissalam datang berdakwah kepada kaumnya, dan saya sudah sering sebutkan berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Ini sudah sering disebutkan ini. Masih ada yang ingat enggak? 10 kurun. 10 kurun itu berapa, Pak? Yang di depan-depan ini paham atau ini? Seberapa lama 10 kurun itu? 10, anggaplah 10 generasi. Ya, 10 generasi. Siapa yang ingat di sini? Saya pernah sampaikan faedah di sini dari para ulama salaf tentang 10 kurun zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh. Siapa yang bisa kasih penjelasan? Saya sering bahas di sini. Kenapa jaraknya begitu panjang? Kenapa Nabi Nuh itu diutus? Nah, saya sering sebutkan bahwasanya di zaman Nabi Adam banyak orang melakukan dosa. Datang generasi kedua, generasi ketiga, orang banyak melakukan dosa-dosa besar. Tapi belum ada dosa syirik, belum ada itu. Orang masih berada di atas fitrah semuanya. Ketika sampai di umat Nabi Nuh, mereka gulu kepada orang-orang soleh. Dan sudah kita bahas ya. Mereka gulu, kemudian generasi tersebut menggambar wajah orang-orang soleh, digambar Pak. Makanya antum yang suka foto-foto ya. Foto ustadz, foto ini, enggak usah Pak. Dan ingat, saya ingatkan, hukum asal foto itu kalau ada hajat. Ini kadang-kadang orang-orang salafi ini mulai bermudah-mudahan dalam masalah foto. Dulu Pak, kita kenal orang-orang salaf enggak suka foto-foto. Foto itu kalau ada kebutuhan. Antum lihat fatwa Syekh bin Bas, fatwa Syekh Albani, hukum asalnya foto itu tidak boleh kecuali ada hajat. Kecuali ada kebutuhan. Memang foto tidak sama seperti menggambar, tapi ulama khilaf di situ. Jadi kita jangan bermudah-mudahan dalam masalah foto juga. Dan buktinya lihat ya, orang-orang yang belum ngaji, apalagi ngaji ke tempat-tempat tarekat, orang-orang sufi, mereka sangat senang memfoto guru-guru mereka. Di foto, di kamarnya banyak wajah-wajah guru mereka. Gulu Pak, berlebih-lebihan. Nah,
Dulu umat Nabi Nuh awalnya begitu, tapi belum disembah. Jadi ada rasa kangen, lihat guru. Masya Allah. Lihat muncul semangat lagi. Meninggal generasi ini, datang generasi berikutnya. Masa cuman kita lihat aja guru kita. Bagaimana kalau kita buatkan patungnya? Dibuat patungnya, lama-lama disembah. Lama-lama disembah. Dan lihat bagaimana syaitan itu tidak langsung membuat orang jatuh kepada syirik. Khutwatan, setahap demi setahap. Jadi makanya kita kepada guru kita biasa-biasa aja ya. Biasa bukan berarti kurang ajar juga, bukan ya. Ini kadang-kadang anak nggak mau gulu, tapi nggak punya adab juga, Masya Allah. Itu harus bedakan itu. Antara tidak boleh gulu sama kurang ajar, itu beda. Subhanallah, saya kadang-kadang kaget waktu itu. Pokoknya ada ustadz, bukan saya ya, ada ustadz ini. Ustadz sunnah, Masya Allah. Dia diundang ngisi kajian di satu tempat. Ini cerita DKI masjidnya. Terus tiba-tiba ini ustadz terlambat jemaah. Karena ustadznya susah nyari parkir. Karena waktu itu kajiannya di apartemen. Susah nyari parkir. Terus ustadznya telepon, akhir ada tempat parkir atau tidak. Terus teman ini cerita, ustadz teman ana ustadz yang DKI menyeletup. Halah kayak Nabi aja, cari sendirilah. Masya Allah. Subhanallah. Jangan berlebih-lebihan lah. Nabi dulu aja sendirian. Ini juga gak boleh begini. Ana bilang, antum juga gak boleh kurang ajar sama guru antum. Jadi kita tidak boleh gulu, tapi gak boleh juga kita tidak punya adab sama guru kita. Sampai ada waktu itu ikhwan, saya masuk masjid, dia ambil sendal saya. Ustaz, ini Anda ngambil sendal antum gulu nggak? Enggak gulu, antum letak di atas, nggak gulu. Masa ngambil sendal aja gulu? Mau dipisahkan dari mungkin supaya nggak hilang gitu. Jadi selama ada batas kewajaran ya, dalam rangka menghormati guru, selama tidak berlebih-lebihan, itu bahkan disyariatkan, Ya. Jadi semoga kita bisa paham maksud dari kalimat gulu ini. Ya. Kemudian disebutkan di antara bentuk kesabaran kaum musyrikin. Ya. Jadi artinya umat Nabi Nuh ini diutus kan. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah tauhid. Ya. Dan disebutkan di antara bentuk kesabaran kaum musyrikin, mereka juga saling memerintahkan untuk bersabar di atas kesesatan. Nabi Nuh bersabar dalam dakwah 1000 kurang 50, mereka pun bersabar di atas kesesatan. Itu Allah sebutkan dalam surat Sad ayat yang ke-6. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Artinya syaitan itu sangat sabar, Pak, membuat orang jatuh kepada syirik. Syaitan enggak tergesa-gesa, udahlah gambar dulu wajah gurumu. Setan enggak langsung nyuruh sujud, enggak. Alangkah sabarnya setan itu menyebarkan kesyirikan. Ditunggu sama setan, orang hanya sekedar melihat foto guru, terus demikian. Habis generasi pertama, datang jebakan setan yang kedua. Sabar enggak setan itu? Sabar dia. Maka kita harus sabar juga ketika mendakwakan tauhid, harus sabar. Datang generasi kedua baru dibuat patung dan disembah. Disembah. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan ya, ada beberapa tahapan-tahapan syaitan dalam menggoda manusia sehingga mereka menyembah penghuni kubur. Jadi kita kalau bahas masalah gulu, pasti kita membahas masalah kuburan, pasti. Kenapa? Karena itulah tempat yang paling banyak manusia gulu kepada kubur-kubur orang soleh. Ibnul Qayyim sebutkan ya, di antara tahapan-tahapan syaitan. Yang pertama, syaitan membisikkan kepada para penyembah kuburan bahwa membuat bangunan di atas kubur, beriktikaf di atasnya, dan menjadikan kubur sebagai id adalah salah satu realisasi kecintaan mereka kepada Nabi dan orang soleh.
Jadi itu dulu dibuat orang ini dibisikkan sama syaitan. Masa syirik? Kita kan cinta sama Nabi. Kita kan cinta sama guru kita. Kita nggak syirik kok. Kita hanya ingin memuliakan guru kita yang sudah wafat. Jasanya besar. Itu awalnya Pak, kecintaan. Maka antum jangan main-main dengan cinta, berbahaya, Masya Allah. Ya, berbahaya loh jemaah. Apalagi sudah sampai pada titik hulu. Awalnya kecintaan. Disebutkan jasa-jasanya, manakib-manakibnya, pujian-pujiannya. Itu langkah yang pertama. Makanya Nabi ketika memberantas kesyirikan, langkah setan yang pertama Nabi berantas langsung. Apa langkah Nabi? Nabi mengatakan kepada Ali, wahai Ali, kalau engkau jumpa suatu tempat, ada kuburan yang ditinggikan, ratakan semuanya. Ini kata Nabi kepada Ali. Kalau ada gambar makhluk-makhluk bernyawa, hancurkan semuanya. Illa Thomas Taha, kata Nabi. Hancurkan gambar-gambar yang dibuat di tempat-tempat tersebut. Ini upaya Nabi memberantas kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Ini pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jadi awalnya rasa cinta. Kemudian mereka sudah suka ke kuburan. Langkah yang kedua, kata Ibnu Qayyim, syaitan membisikkan kepada mereka bahwa berdoa di kuburan adalah mustajab. Lebih baik dari berdoa di masjid atau di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Ada dialog antara ahli ilmu dengan orang-orang yang menyembah kuburan. Ada pemuda, dia sedang doa di sisi, ditanya sama ahli ilmu ini, atau ditanya sama imam ini. Ya fulan, kenapa engkau tidak berdoa di masjid? Kenapa enggak baca Quran di masjid? Itu kan tempat ibadah. Apa jawaban dia? Iya, di masjid kita juga baca Quran. Tapi di sini juga kita baca. Ditanya lagi sama ahli ilmu ini, menurutmu mana yang lebih afdol? Engkau baca Quran di kuburan atau baca Quran di masjid? Lama dia berpikir, Pak. Dia mungkin takut jawab. Ditanya, di mana yang lebih afdol? Engkau berdoa di sisi kubur atau di rumah Allah? Apa dia bilang? Di sisi kubur, kata dia. Berarti dia masuk jebakan iblis yang kedua. Jadi kecintaan itu sudah membuat dia meyakini berdoa di dekat kubur guruku mustajab. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sekalipun, tidak pernah. Orang bisa saja berkunjung ke kuburnya Nabi, tapi enggak ada orang yang minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai ada keyakinan lebih afdol di sisi kuburan. Kalau sudah terjebak, yang ketiga, jika sudah tertanam dalam hati mereka, maka syaitan melanjutkan tahapan yang berikutnya, yaitu berdoa dari sisi kuburan orang soleh, meningkat menjadi berdoa, bertawasul dengan mayat orang soleh tersebut. Jadi awalnya yang kedua mereka tidak bertawasul. Intinya mereka pengen doa, enaknya dekat kuburan gitu loh. Jadi enggak langsung mereka menjadikan tawasul, enggak langsung. Tapi pengen doa nih, datang ke kuburan, doa. Pengen baca Quran, datang ke kuburan, baca. Mereka belum ada kaitan dengan penghuni kubur, belum ada. Nah, tahapan yang ketiga, mereka mulai meyakini bahwasanya orang yang dalam kubur ini bisa menyampaikan hajat-hajat mereka. Inilah kesyirikan yang nyata kita lihat di masa sekarang, Pak. Makanya kita ini nggak boleh berhenti, ikhwan ya. Kita lihat masih banyak orang melakukan dosa syirik ya atau tidak? Masih banyak, Pak. Kalau antum nggak percaya, antum lihatlah ke tempat-tempat kuburan-kuburan tersebut. Di hari-hari tertentu orang minta nangis-nangis. Itu siapa yang dakwahkan kalau bukan kita? Itu saudara kita seiman itu semuanya. Apa kita mau diam aja? Harus kita sampaikan di mimbar-mimbar Jumat. Sampaikan itu. Makanya tema-tema khutbah Jumat, tolong kepada pengurus, itu dirapikan. Jangan tema khutbah Jumat itu tema yang tidak tuntas. Mungkin bahas masalah apa, tapi inti-inti agama yang dijelaskan. Fokus tema khutbah,
Meminta kepada kubur orang soleh syirik, itu jelasin. Pak, kadang-kadang ada orang-orang awam, Pak. Mereka sebenarnya keawaman aja, belum masuk syubhat, belum masuk. Ikut-ikutan. Ada keluarga ngajak ziarah, ya ikut ziarah. Ada yang ngajak ke sunan ini, ikut ke sunan itu. Ada dulu cerita ya, ada orang mengkeramatkan satu kuburan, orang minta-minta di situ. Banyak orang juga minta-minta sedekah. Ternyata digali kuburnya, bukan nggak ada, tapi ternyata isinya kuda, Pak. Kuda yang udah mati, Masya Allah. Kuda, subhanallah. Jadi kita nggak boleh berhenti, ikhwan. Masih banyak, kan mungkin antum paham, tapi masih banyak keluarga kita, tetangga, yang belum paham dengan masalah tidak boleh meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Jangankan itu ya, sebenarnya kalau kita baca lagi rincian, minta kepada orang soleh yang masih hidup itu ada bahasan loh. Itu ada bahasan para ulama. Sampai ada sebagian yang mengatakan, sebenarnya minta doa, tolong doakan anak kepada orang soleh yang masih hidup, ada sebagian pendapat, itu hukumnya boleh kalau ada dalil. Kalau ada dalil. Contoh, Nabi menyuruh Umar minta doa kepada Uwais. Kata sebagian para ulama, pendapat yang pertama mengatakan, ini khusus kepada Uwais. Karena ada perintah dari Nabi. Adapun selain Uwais tidak ada. Jadi ini diantara pendapat sebagian ulama akidah memang. Kepada orang soleh yang masih hidup saja, ya sebenarnya hukumnya boleh. Ya. Tapi ada pandangan, saking ingin menjaga tauhid, tidak ada ketergantungan kepada makhluk, sampai ada yang mengatakan tidak boleh meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, kecuali ada dalil dari Nabi. Contoh, Umar minta doa kepada Uwais karena Nabi yang menyuruh. Nabi yang menyuruh. Dan ini pernah disinggung oleh Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Kalau kita berdoa langsung aja sama Allah. Karena kita tidak tahu bahwa saya doa yang orang ini belum tentu mustajab juga, doa orang yang kita minta. Belum tentu. Langsung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sampai itu aja ada bahasan. Apalagi kepada mayat yang sudah mati. Kepada mayat yang sudah mati. Kemudian orang ini akan mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama si fulan, atau aku memohon kepadamu dengan hak si fulan. Ini antara juga kalimat-kalimat tawasul yang dilarang dalam agama kita. Setelah itu, kata Ibnu Qayyim, jika sudah tertanam dalam hati mereka syaitan, di hati mereka, maka syaitan berpindah kepada tahapan berikutnya. Membisikkan kepada mereka agar meminta berdoa langsung kepada orang soleh tersebut secara terus menerus. Bukan sesekali, tapi terus menerus. Sampai muncul keyakinan dalam hati, kalau enggak di situ doa, kalau enggak di dekat kuburnya kiai ini, enggak mustajab rasanya. Oh itu sudah, Pak. Itu sudah kena itu penyakit dari syaitan itu, Pak. Ada keyakinan di hati, kayaknya kurang khusyuk kalau tidak di sisi kuburan. Nah itu orang kalau sudah kena keyakinan itu akan sulit hilangnya, sulit. Kecuali benar-benar dijelaskan lagi, dihilangkan syubhat di hatinya. Dihilangkan syubhat. Kemudian tahapan yang berikutnya, maka orang yang berikutnya pun akan menghiasi kuburan itu supaya ibadahnya nyaman. Misal seperti memasang lampu, nggak boleh dipasang lampu di kuburan. Apalagi pasang wifi, makin nggak boleh juga tuh Pak. Memasang lampu nggak boleh. Kemudian apalagi memasang kain dan tirai. Antum lihatlah, ada kuburan kayak kubah gitu loh. Kayak kubah. Nabi menyuruh diratakan atau sejengkal saja, dia bangun tinggi-tinggi kayak kubah. Kemudian membangun masjid di atasnya, lalu sujud kepadanya. Ada juga yang tawaf di situ, menciumnya dan mengusapnya. Hajar Aswad saja, Umar bin Khattab mengatakan apa? Innaka hajarun la yanfa, la yadur wa la yanfa. Tidak ada mudaratnya, tidak ada manfaatnya, kata Umar bin Khattab. Kalaulah aku tidak melihat Nabi menciummu, aku juga tidak akan pernah menciummu wahai Hajar Aswad.
Itu batu dari surga, Pak. Yang menghitam karena dosa-dosa manusia. Itu saja Umar bilang, karena aku lihat Nabi mencium, aku cium. Makanya saya kalau bimbing umrah, saya selalu bilang, gak ada keutamaan harus pegang Ka'bah. Pengen tahu aja gimana rasanya. Nggak usah rasa-rasa. Nanti antum ada keyakinan. Kecuali antum pengen coba ini kain apa ya, pegang. Ya, udah. Tapi gak ada sampai kita keramatkan, kita peluk, kita cium. Lihat kalau umrah itu, Pak, di mana lokasi yang agak macet itu di mana? Ketika dekat Hajar Aswad, apalagi dekat makam Ibrahim. Maksudnya dekat pijakan kaki Ibrahim itu. Kan ada bentuknya semacam itu. Orang lama di situ, orang yang usap-usap, ada yang cium-cium. Itu semua bagian dari nilai-nilai kesyirikan. Nilai-nilai kesyirikan. Sampai bahkan ada yang tawaf. Bayangkan tawaf di kuburan. Betapa banyak orang tawaf di kuburnya Imam Syafi'i, banyak sekali. Bahkan ada yang berhaji ke situ dan menyembelih untuk orang soleh tersebut. Ini Ibnul Qayyim ngomong di masa dia loh. Sudah berapa lama dari kita? Berarti kesyirikan sudah banyak di masa itu, sudah banyak. Kemudian yang terakhir, dikata Ibnul Qayyim rahimahullah, setelah syaitan beranjak pada tahap berikutnya, maka mereka pun menjadikan kubur orang soleh tersebut sebagai id yang dikunjungi pada waktu-waktu tertentu atau tahunan. Lalu mengajak masyarakat untuk mengagungkan kuburan tersebut. Awalnya untuk diri dia sendiri, lama-lama ngajak orang. Ini yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Nanti ada orang-orang liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Orang-orang yang memikul dosa-dosa manusia di hari kiamat. Kenapa mereka pikul dosa manusia? Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Karena dulu selama hidup di dunia mereka mengajak orang kepada kesesatan. Mengajak orang kepada kesesatan. Akhirnya diajak orang, ayo kita ziarah kubur. Ayo buat program untuk berziarah ke makam ini, makam itu. Bukan hanya diri dia, tapi dia ajak orang kepada kesesatan. Tapi wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya insyaallah taala dengan dalil yang tersisa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada beberapa istilah yang ingin ana sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan istilah-istilah yang sering digunakan oleh para ulama untuk mengungkapkan makna gulu. Jadi gulu ini masih umum, masih umum. Ternyata ada gulu dalam akidah, ada gulu dalam amaliyah, dalam amalan. Jadi masing-masing gulu ini memiliki porsinya. Maka para ulama sebutkan beberapa istilah. Pertama, disebut dengan istilah tanattu'. Oh, Masya Allah. Hadiah untuk penanya, tidak kebalik ya, Masya Allah. Oh, yang nanya dapat hadiah gitu, Masya Allah. Enak kan antum, nanya aja dapat hadiah. Orang yang jawab dapat hadiah, Masya Allah. Berarti dipaksa nanya antum. Tapi khair insya Allah, tidak apa-apa, baguslah. Jadi ada beberapa istilah. Pertama disebut dengan tanattu'. Apa namanya? Tanattu'. Ini artinya adalah ekstrim. Artinya adalah ekstrim. Nabi SAW pernah bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi ulang 3 kali. Celakalah orang-orang yang ekstrim. Celakalah orang-orang yang ekstrim. Celakalah orang-orang yang ekstrim. Tapi ingat, ekstrim ini ada barometernya ya. Jangan nanti kita
celana di atas mata kaki, kemudian kita anti dengan bid'ah, kita rajin ke masjid dibilang ekstrim. Ini keliru juga. Tapi ada orang-orang yang ekstrim dalam keyakinan, ibadah, muamalah. Nanti saya sebutkan. Jadi kata Nabi apa? Halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang ekstrim. Namanya tanattu'. Yang kedua, ada istilahnya tasyaddud. Syadid, tasyaddud. Tasyaddud ini artinya adalah memberat-beratkan diri. Keras, memberat-beratkan diri. Kita ini agama yang mudah Bapak Ibu. Agama yang gampang kita ini. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Nah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddidu ala anfusikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddadu ala anfusikum fayushaddidullahu alaikum. Jangan kalian memberat-beratkan diri sehingga Allah Subhanahu wa taala memberat-beratkan diri kalian. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya suatu kaum telah memberatkan diri mereka. Lalu Allah pun memberatkan mereka. Sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan dalam biara-biara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka baqayahum fi sawami, di berhala-berhala, tempat-tempat ibadah, wad diyar, di rumah-rumah peribadatan, waruhbaniyah, dan mereka mengadakan acara-acara kerahiban, rahib. Ibtada'uha ma katabnaha alaihim, padahal kami tidak mewajibkan atas mereka. Nabi mengatakan inna dina yusrun walan yushadda dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang mencoba mempersulit dirinya dalam agama kecuali dia pasti kalah, dia pasti gagal. Jadi nggak boleh kita terlalu tasyaddud ya, baik dalam muamalah, baik dalam masalah ahkam. Kita pertengahan, Pak. Jangan terlalu tasyaddud, terlalu kaku. Contoh begini, ya. Misal sesuatu yang lumrah terjadi di masa Nabi, kemudian di masa sekarang kayak harus terlalu ketat. Contoh ketika ditanya, apa hukumnya seorang ketika diundang makan oleh orang Nasrani atau Yahudi misalnya. Atau diundang makan oleh orang yang transaksinya makan riba. Di sini kita harus paham tentang masalah manhaj Nabi dalam beragama. Antum diundang sama orang yang kerja di tempat riba, diundang makan. Datang nggak undangannya, Pak? Hah? Ayam bakar, Masya Allah. Tunjang. Tambah pula gazebo, Masya Allah. Babat tambah satu, Masya Allah. Gawat. Antum diundang makan sama orang Yahudi dan Nasrani misalnya. Dan zohirnya udah, dia ayam, daging. Sama orang yang kerja di tempat riba. Bagaimana hukumnya, Pak? Halal. Tidak ragu kita mengatakan halal itu. Kita jangan sok zuhud daripada Nabi. Nabi diundang makan oleh orang Yahudi. Yahudi transaksinya riba atau tidak? Riba. Apa antum lebih hati-hati daripada Nabi? Nabi datang diundang makan. Ini menunjukkan mudahnya agama Islam. Mudahnya agama Islam. Sampai kadang-kadang saya heran juga, ada orang dinanya, Ustadz apa hukumnya kita jual baju pendek, celana pendek, apa hukumnya Ustadz? Nanti kalau ada orang beli dia pakai keluar rumah gimana? Wah ini tasyaddud ini Pak. Antum jual misalnya kayak baju perempuan, baju rumah lah. Ada akhwat jual baju rumah, baju cantik gitu. Dijual mungkin dress. Apa perlu ibu tulis? Wajib dipakai di rumah, gitu, perlu gitu. Kenapa berlebih-lebihan? Kita menjualnya halal, ya kecuali orang minta nasihat sama kita. Ini ada orang bilang, nanti nggak apa-apa, tapi setiap ada orang beli antum bilang, jangan pakai keluar rumah ya. Ini berlebih-lebihan, menurut Anda berlebih-lebihan. Hukum asalnya antum menjual barang yang halal. Dia pakai keluar untuk maksiat, dia pakai tanpa menutup aurat, itu dosa dia. Kenapa kita yang jadi memberat-beratkan diri kita?
Itu satu contoh. Nanti kalau kita terapkan kaidah ini, kita akan susah jualan jemaah. Antum jual HP, kasih pula syarat. Ini HP harus download yang Islam-Islam aja ya, Masya Allah. Kita pula ngatur orang. Ini namanya tasyaddud jemaah. Jadi Nabi kalau diundang makan oleh orang Yahudi, Nabi makan. Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi juga. Bahkan Nabi berhutang, ya kan, menggadaikan baju besinya. Jadi jangan juga tasyaddud ya, memberat-beratkan diri. Ada yang ketiga istilahnya adalah i'tida, melampaui ketentuan syariat. Melampaui ketentuan syariat juga nggak boleh, Pak. Allah mengatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan hukum Allah, janganlah kalian melampauinya. Sesuatu yang Nabi tidak katakan afdol, jangan kita katakan afdol. Jadi jangan kita melampaui batasan syariat. Untuk mengatakan ini afdol daripada ini, kita butuh dalil juga. Kita butuh dalil. Contoh gini Pak, contoh. Dalam masalah sholat orang yang safar. Ada orang safar, Pak, dia nggak mau qashar, nggak mau dia. Oh itu kan dulu Ustaz, zaman Nabi orang kan di atas onta Ustaz. Sulit nyari ini. Loh, justru lebih mudah di masa dulu, iya atau tidak? Nabi kalau dia ingin sholat di atas, Nabi kalau ingin menyempurnakan sholatnya, tinggal turun dari onta, sholat 4 rakaat, iya atau tidak? Tapi Nabi tetap melakukan 2 rakaat. Artinya yang 4 menjadi 2. Kemudahan qashar, di qashar dalam safar. Itulah sholatnya orang safar. Ada orang sakit, dia nggak mampu puasa. Jangan paksa diri puasa. Ada orang dia tidak punya kemampuan berangkat haji, mahramnya nggak ada. Ngapain dia berangkat haji? Tunggu ada mahramnya. Ada daurah di luar kota. Ada daurah di luar kota. Dan dia seorang wanita yang semangat menuntut ilmu. Tapi nggak ada mahram. Dia paksa berangkat. Dia takalluf, dia keluar dari hukum batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini terbiasa melanggar aturan-aturan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun antum berniatnya baik. Antum ingat dengan kisah Ibnu Mas'ud yang dia masuk ke masjid, dia lihat ada orang menghitung kerikil-kerikil dengan tasbih, ya atau tidak? Lempar 1 subhanallah, lempar 1 subhanallah, istighfar dan seterusnya. Kata Ibnu Mas'ud, kalian menghitung apa? Hitung aja dosa-dosa kalian, kata Ibnu Mas'ud. Belum kering kafannya Nabi SAW, kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan. Artinya melakukan perkara bid'ah. Kemudian yang keempat, istilahnya takalluf. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nuhina 'anit takalluf. Kami dilarang bersikap takalluf, memaksa-maksa diri. Contoh ya. Ini banyak ibu-ibu kalau umrah takalluf dia. Bapak ibu-ibu terutama ya. Kalau ibu umrah, yang afdol sholat di hotel, bukan di Masjidil Haram. Di hotel itu yang afdol. Kenapa demikian? Karena keumuman hadis. Rumah-rumah mereka lebih afdal daripada masjid-masjid mereka. Bahkan Ummu Humaid, salah seorang wanita radhiyallahu anha, dia sering sholat di belakangnya Nabi, Ummu Humaid. Sampai Nabi tahu saking seringnya dia sholat di belakang Nabi, di masjid. Sampai Nabi mengatakan, aku sangat tahu engkau suka sholat di belakangku. Tapi sholat di kamar suamimu, di rumahmu, itu lebih afdal daripada sholat di masjid. Kata Ummu Humaid, semenjak kejadian itu, aku buat satu mihrab di rumahku, dan aku tidak pernah lagi beribadah kecuali di tempat itu. Itu imamnya Nabi, sholat di Masjid Nabawi, tapi tetap Nabi mengatakan apa? Sholatmu di rumah lebih afdal. Jangan pakai logika. Oh udah jauh-jauh, kok pakai akal Pak? Udah jauh-jauh dari Indonesia, kok sholatnya di hotel?
Ini pakai akal, pakai perasaan ini berarti. Kita beragama nggak bisa pakai perasaan. Antum kira orang-orang yang tinggal di Mekah itu, apakah perempuan-perempuannya semua ke Masjidil Haram? Enggak. Mereka di rumah. Apa mereka nggak dapat pahala 100.000? Lebih baik itu yang mereka dapatkan. Lebih baik daripada 100.000. Ini kenapa saya sampaikan. Karena mulai ada orang yang berdalil dengan akal, dengan perasaan. Kalau ke Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Tapi kalau dia sholat di hotel, itu lebih banyak daripada 100.000. Karena Nabi yang mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih afdal daripada masjid. Dan Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan tidak dibedakan mau dia mukim atau mau dia safar, sama. Hotel itu walaupun tempat persinggahan, fungsinya sama seperti rumah, ya atau tidak? Sama. Cuma emak-emak banyak pakai perasaan beragama. Akhirnya kasihan, hari panas, zuhur ke masjid, keringat, kasihan. Kata pembimbingnya, rugi kalau nggak ke masjid. Masya Allah. Rugi, nenek berapa bayar? 50 juta bayar. Masa nggak ke masjid? Ini pembimbing nggak ngerti. Bapak Ibu, kita ini kalau bicara hukum, jangan bawakan ke diri kita. Mungkin bagi sebagian wanita yang nggak punya anak misalnya, mungkin badannya sehat, ya mungkin dia ke masjid, semangat. Ada orang umroh bawa anak 5 anaknya, kecil-kecil semuanya. Bayi-bayi misalnya. Atau usia di bawah 5 tahun. Terus kata pembimbingnya, kalau nggak sholat ke Masjidil Haram, rugi. Apa nggak sedih wanita itu? Makanya Nabi ketika berbicara hukum, itu untuk umum manusia. Untuk umum manusia. Dan ingat 100.000 itu bukan hanya di masjidnya saja, di tanah haram. Di tanah haram, maka dikatakan Masjidil Haram, masjid yang berada di tanah haram, kata sebagian para ulama. Ini juga fatwa dari Syekh bin Baz. Bahkan di musim haji, sebagian ulama mengatakan tidak perlu sholat ke Masjidil Haram, sholat di dekat-dekat hotel-hotel kalian, karena saking kreditnya. Selama di tanah haram dapat pahala 100.000. Kalau wanita di hotel dia dapat pahala lebih banyak daripada itu. Karena Nabi mengatakan itu lebih baik daripada di masjid. Jadi kadang-kadang ada orang takalluf, Pak. Zuhur ke masjid, asar ke masjid. Belum selesai umrah udah sakit gara-gara itu. Kasihan, agama ini mudah. Sesuatu yang tidak Nabi katakan afdol, jangan kita membuat-buat. Tapi kalau dia mau ke masjid, silahkan. Kita juga nggak lebay juga mengatakan, oh di hotel terus ya, enggak. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Wanita-wanita itu kalau pengen dia ke masjid, silahkan, jangan dilarang. Tapi kalau ditanya mana afdol, afdol di hotel. Afdol di hotel. Nah itulah syak, tidak ada keraguan tentang masalah itu tuh, tidak ada keraguan. Nah kadang-kadang dibuat ragu gara-gara kayak tadi. Jauh-jauh dari Indonesia, sholat di hotel. Terus kadang-kadang subuhat lagi, bukan subuhat ya, kadang-kadang pendapatnya gini lagi. Kan niat kita ini berziarah ke Masjid Haram, kan niatnya adalah rihlah, mengunjungi Masjidil Haram. Kalau kita sholat di hotel bukan berarti kita tidak ke Masjidil Haram, iya atau tidak? Misalnya zuhur, panas sudah sholat di hotel. Nanti mungkin dekat-dekat maghrib berangkat sama suami ke masjid. Baca Quran, kan bisa juga beribadah. Jadi dibedakan antara berziarah dengan sholat, urusan sholat ini beda. Jadi kadang-kadang ada dalil-dalil yang dipakai secara logika, perasaan. Itu kadang-kadang nggak masuk kalau diterapkan dalam hukum-hukum syariat. Semakin orang juga, ini kan udah aman. Sekarang udah beda zamannya, aman, wanita nggak ada ini, macam-macam lah. Jadi intinya adalah jangan sampai kita melampaui batasan Allah dan jangan sampai takalluf, memaksa-maksa diri. Jangan takalluf. Baik, contoh ya. Kemudian disebutkan beberapa sebab munculnya sikap gulu. Ini secara cepat aja. Pertama adalah kebodohan dalam agama. Rata-rata orang yang gulu ini mereka bodoh dalam urusan agama. Berlebihan dalam ibadah, berlebihan dalam memuji Nabi. Kemudian yang kedua, taklid buta. Taklid
buta ya. Mengikuti adat istiadat, taklid buta dia. Dan yang ketiga mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, berdalil dengan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Ini 4 sebab rata-rata kenapa orang gulu dalam beragama. Nah, contoh ya, pertama gulu dalam keyakinan, fil i'tiqad ya. Gulu dalam keyakinan, contoh misalnya keyakinan orang-orang Syiah Rafidah terhadap Ahlul Bait. Kan sudah gulu berlebih-lebihan. Sampai mereka menghina para sahabat, mereka mengangkat kedudukan Ahlul Bait melebihi batasannya. Sampai mereka mengatakan Ali adalah Tuhan. Dalam keyakinan melampaui batas. Atau juga keyakinan orang-orang sufi terhadap orang-orang yang mereka anggap wali. Pokoknya kalau wali harus bisa terbang. Masya Allah itu. Harus bisa membelah diri. Masya Allah. Ini berlebih-lebihan semuanya. Jadi banyak orang berlebihan dalam masalah keyakinan. Ya. Juga sebagian orang menganggap bahwasanya guru mereka maksum. Guru mereka itu maksum, tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua ada gulu dalam bentuk ucapan. Nah, ini paling sering, contoh pujian-pujian terhadap seseorang. Bapak Ibu, antum kalau baca kitab Syama'il Muhammadiyah, sudah disyarah oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah. Di situ disebutkan Nabi itu bukan orang yang suka memuji manusia di hadapannya terus-menerus, enggak. Nabi pernah memuji, iya, tapi bukan menjadi kebiasaannya Nabi. Memuji orang di hadapannya, bukan kebiasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti orang bisa jadi sombong, dia lupa diri, apalagi dipuji secara berlebihan. Kemudian juga diantaranya ada yang dulu adalah doa-doa, zikir-zikir bid'ah, ya. Pujian-pujian terhadap orang-orang sufi. Nabi saja pernah dipuji berlebihan kan. Dipuji, engkau adalah khairuna, engkau adalah sayyidnya kami, engkau tuannya kami, engkau dipuji-puji Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tatruni, jangan kalian mengangkat kedudukanku, sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat Isa berlebih-lebihan. Faqulu, maka ucapkanlah, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bahkan pernah juga Nabi dikatakan, ya Rasulullah, engkau khairuna, engkau orang yang paling terbaik di muka bumi. Ini kalimat yang benar. Tapi dikatakan oleh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadza li Ibrahim. Ini lebih pantas diucapkan kepada Ibrahim. Artinya Nabi tawadu dia. Nabi tawadu. Muaz bin Jabal pernah datang tiba-tiba langsung mau sujud sama Nabi. Langsung Nabi angkat. Nabi ingatkan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Itu Nabi, Pak. Melarang umat untuk gulu kepada dia. Apalagi orang-orang di masa sekarang. Jadi saya juga kadang-kadang heran juga, ada orang salaman. Sini, praktekkan dulu, coba. Tuh, Masya Allah. Apa ini? Itu ada asapnya itu katanya. Asap ilmunya pindah mungkin ya. Ada yang ini nggak sahih juga ini Pak. Ini berlebih-lebihan juga ini. Ya. Salam selesai. Ya. Ada lagi yang salam sampai bolak-balik. Masya Allah. Nanti bekas ini jangan diminum ya. Nggak ada khasiatnya ini. Subhanallah, umat itu banyak yang seperti itu sekarang Pak. Berlebih-lebihan sama gurunya. Berlebih-lebihan. Jadi itu perlu diperhatikan. Termasuk juga doa-doa yang isinya bid'ah. Isinya bid'ah dari kaum-kaum sufi. Kemudian ada gulu dari sisi ucapan juga salawat misalnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah mengatakan kita tuh diperintahkan untuk bersalawat bukan memuji. Itu kata sebagian para salaf. Allah nyuruh kita dalam Al-Quran untuk bersalawat kepada Nabi bukan memuji Nabi. Ya kita puji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perintah adalah salawat kepada kita. Untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ghulu dalam bentuk amal perbuatan. Contoh misalnya ketika berwudu mengulang-ulang wudu. Nah ini ghulu juga ini. Wudu rasanya masih banyak belum
pas nyuci muka, rasanya belum kena, ini belum kena. Anda pernah lihat orang gitu nggak? Was-was itu Pak. Dia basuh tangannya, rasanya belum kena sikunya, diulang-ulang. Saya pernah ketemu sama orang di Yaman waktu itu, orang Somalia. Kita di majelis dari asar sampai maghrib, dia masih di WC aja wudhu. Masya Allah. Kita udah bilang, ente udah sah wudhu ente ngapain? Dia merasa belum bersih wudhunya. Nanti ketika dia sholat, dia ada rasa was-was, kayak belum pas. Kayak ada rasa belum khusyuk. Maka kita butuh ilmu. Tidak khusyuk, tidak membatalkan sholat. Kita kalau sedang sholat nggak khusyuk, nggak batal sholat kita. Karena Nabi pernah sholat, Nabi terganggu dengan gambar-gambar yang ada di sejadah beliau. Tapi Nabi tidak mengulang sholatnya. Jadi kadang-kadang banyak orang melakukan gulu dalam bentuk perbuatan. Contoh juga misalnya, seorang ketika dia beribadah haji, ya, dia lempar jumrah, dia lempar dengan batu-batu yang besar. Ini semua bagian dari gulu dalam masalah agama. Dan biasanya orang-orang gulu seperti ini, awalnya niatnya baik. Kayak 3 orang di masa Nabi yang mereka gulu. Mereka tanya bagaimana ibadahnya Nabi. Diceritakan Nabi seperti ini. Mereka anggap, oh mungkin Nabi sholatnya seperti itu karena Nabi dijamin masuk surga, kata dia. Kalau kita belum tentu. Akhirnya yang satu nggak mau nikah selama-lamanya. La tazawwajun nisa, aku nggak mau nikah. Karena wanita mungkin mengganggu ibadahnya. Benar Pak, wanita mengganggu nggak Pak? Nah, istri antum mengganggu ibadah antum nggak? Kok enggak kecil suaranya? Ya harusnya tidak ya. Justru istri membantu kita mentaati Allah. Yang satu lagi dia tidak mau tidur di waktu malam. Mau sholat malam terus. Ini hulu. Yang satu ingin puasa terus gak pakai berbuka. Maka Nabi tegur semua mereka. Dan Nabi mengatakan ini atqakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku yang paling takut sama Allah. Ini bukan Nabi sombong, tapi Nabi ingin memberikan pelajaran. Tapi aku juga tidur, aku juga menikah, aku juga berpuasa dan berbuka. Tidak boleh berlebih-lebihan ya. Sederhana dalam sunnah itu lebih afdal daripada berbanyak-banyak dalam bid'ah. Lebih baik sederhana dalam sunnah ya. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Intinya adalah kita berusaha untuk menjauhkan diri dari sikap gulu. Namun bukan berarti kita tidak menghormati orang-orang soleh di antara kita, tapi semua ada batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan. Fadal. Baik, ada mic-nya? Enggak ada. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Kita kalau baca kitab-kitab biografi para ulama itu seringkali kita menemukan pujian-pujian murid-murid para imam kepada guru-gurunya. Salah satunya yang akan Ana sampaikan pujian Amr bin Dinar kepada syekhnya, yakni Ibnu Syihab Az-Zuhri. Amr bin Dinar rahimahullah mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat orang yang menguasai ilmu hadis melebihi Az-Zuhri. Padahal di zaman Az-Zuhri itu banyak para imam al-hadis yang lainnya seperti Ayyub, As-Sikhtiyani. Nah, itu gimana? Apakah itu bentuk gulu, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Pertama, ya, kalau itu pujian berasal dari kaum salaf, ya, memuji guru-guru mereka, namun tidak mempengaruhi terhadap ibadah mereka, keyakinan mereka, maka itu termasuk pujian yang dibolehkan saja. Terkadang itu tujuannya untuk menggambarkan besarnya ilmu seseorang. Seperti diceritakan misal Ibnul Jauzi, disebutkan dalam kisah-kisah, di usia 20 tahun membaca 20.000 jilid kitab. Itu dikisahkan tentang Syiar A'lamin Nubala, ya, kisah-kisah para ulama salaf terdahulu. Ya. Tetapi apakah itu gulu? Jawabannya tidak insyaallah ta'ala. Ya. Karena tujuan mereka mengatakan demikian, ya, itu sepengetahuan dia berarti. Sepengetahuan dia, inilah orang yang paling alim dalam ilmu hadis. Ya. Tapi apakah dia dikatakan gulu? Maka insya Allah tidak. Ya. Karena mereka orang-orang dari kaum salaf, selama mereka ibadahnya bagus, keyakinannya tidak menyimpang, maka tidak bisa kita katakan dia gulu. Ya.
Dia yang gulu itu biasanya ya, tidak sesuai fakta, itu gulu itu. Kalau masih dalam kategori guru saya menghafal sekian hadis, itu masih oke, Pak. Itu masih ilmiah. Tapi kalau guru saya menghilang, nah itu guru saya membelah diri jadi dua, bisa ini ya, itu baru berlebihan. Waktu itu juga baru berlebihan. Ya. Tapi itu insya Allah tidak mengapa ya. Sama seperti misalnya Syekh bin Bas memuji Syekh Albani. Ya. Di kolong langit ini, kata Syekh bin Bas, tidak ada yang lebih alim daripada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Apakah Syekh bin Bas sudah tahu semua ahli hadis? Kan tidak juga. Tapi sepengetahuan beliau dengan ilmunya, dia bisa merekomendasikan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan bersamaan dengan itu mereka juga tidak taklid. Mereka tidak taklid. Tapi ini rekomendasi ahli ilmu kepada ahli ilmu yang lain. Dan begitulah para salaf dahulu, Pak. Mereka tidak sulit untuk memuji orang lain yang di atas mereka. Enggak sulit mereka. Nah, saya pernah bahas di Nabawi School kemarin, di antara tanda orang yang hasad, dia selalu menyembunyikan keutamaan orang lain di hadapan orang lain. Dia berusaha menyembunyikan keutamaan orang lain di hadapan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Itu dapat hadiah satu kan? Masya Allah. Ustaz. Baik, silahkan masih ada? Ya. Ya, fadal. Mau bertanya tentang gulu ya Ustadz. Karena kan media sosial sekarang ini udah gampang banget melihat, kayaknya sih kita udah jelas terpampang lah gulunya itu. Misalnya beberapa bekas minum air diperebutkan, cium tangan bolak-balik, cuci kaki, cuci tangan, sorban, semua yang tidak ada di zaman zaman Nabi dan dilakukan oleh para sedangkan teman-teman kita, teman saya juga sih gitu, udah mereka yang terlalu membanggakan dalam tanda kutip muhibbin lah gitu ya. Mukibin. Mukibin ya, para pencipta-pencipta, para habaib gitu ya. Teman saya juga dan saya pernah bahasanya menyampaikan dan mereka mungkin nggak ada dalilnya jadi terdiam saja gitu ya. Dan yang saya tanyakan adalah apakah mereka berpendapat seperti itu, levelnya seperti apa nih Ustadz? Syiriknya itu akan terampuni atau jika ya mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang masih belum menerima hidayah, apakah dia mati di atas itu bagaimana Ustadz keadaannya kayak gitu ya? Ya tentu seorang melakukan kesyirikan itu bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau orang pakai jimat, dia pakai kalung ya, dan dia meyakini Allah pemberi rezeki, tapi jimat yang dia pakai ini hanya sebagai wasilah. Sebagian mengatakan itu syirik kecil. Walaupun sebagian mengatakan tidak, itu tetap syirik besar. Nah, tapi intinya adalah setiap orang melakukan kesyirikan berjenjang-jenjang. Maka tergantung keadaan masing-masing. Kalau sudah sampai kepada dia hujjah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang hujahnya Rasul, menentang penjelasannya Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas bagi dia penjelasan, petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia masih memilih jalannya selain jalannya orang-orang beriman, maksudnya para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Kami akan jauhkan mereka dari hidayah sejauh-jauhnya. Semakin sesat dia. Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi tergantung kadarnya. Ya, kita nggak tahu bagaimana kadar mereka, tapi tetap kita harus ingatkan. Seandainya mereka wafat dalam kondisi yang seperti itu, ya kita menghukumi secara zahir. Kalau memang mereka sampai pada titik menyembah benar-benar ya mengerikan sebenarnya. Ya. Tapi tetap kita harus mendakwahkan kepada mereka. Jadi dibedakan antara tokoh ahli bid'ah dengan orang awam yang ikut-ikutan, itu beda itu. Tokoh ahli bid'ah dengan orang awam yang ikut-ikutan. Rata-rata sebagian ikut-ikutan, Bang. Ikut-ikutan. Ya. Sebagian juga terpengaruh macam-macam ya. Jadi yang sulit itu adalah sudah terpengaruh. Ya, jadi semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti antum ambil hadiah sini ya. Baik, masih ada jemaah? Ibu-ibu ya, ada ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan ibu-ibu. Salam tullah. Afan, mengenai safar,
maksimal itu berapa hari kita boleh safar Ustadz? Ibu mau safar berapa hari? Bukan untuk qasar sholatnya. Misalnya Tidak ada kita- batasan. Ya. Selama ibu tidak berniat mukim di daerah tersebut, maka masih berlaku hukum safar. Seminggu Ustaz, seminggu. Qasar salat seminggu. 15 hari qasar. 20 hari qasar. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena tidak ada dalil yang tegas. Apakah 3 hari? Karena Nabi pernah mengqasar salatnya hampir 20 hari. Jadi selama kita tidak berniat untuk mukim di situ, qasar aja. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam bissawab. Afan terakhir Ya. untuk haji apakah ahwat wajib pakai mahram atau Masya jika mahramnya tidak Allah. mampu apakah diperbolehkan? Gimana Bu? Jika mahramnya tidak mampu apakah diperbolehkan untuk haji sendiri? Jawabannya boleh, tapi dia bermaksiat. Gimana tuh Pak? Jadi ibu, kalau tidak ada mahram Bu, ibu jangan berangkat haji, jangan. Ya. Ibu bermaksiat kepada Rasul. Biarlah haji sekali, tapi benar-benar memenuhi semua syarat. Ya mahram bukan syarat sahnya haji, memang bukan. Tapi ketika hajinya tidak pakai mahram, maka dia sedang bermaksiat kepada perintah Rasul. Dan saya sering ditanya, Ustaz kan Aisyah hajinya sendirian. Kata siapa sendirian? Kata siapa? Di situ ada Abdurrahman. Kemudian kata Syekh bin Bas, alangkah berdustanya orang yang mengatakan ini. Anda baca fatwa Syekh bin Bas, panjang masalah ini. Jadi kita jangan bermudah-mudahan ya dalam masalah ini. Kalau tidak ada mahram, jangan berangkat haji. Walaupun uang ada. Karena wanita tambah satu syaratnya. Termasuk dikatakan dia memiliki kemampuan kalau ada mahram. Mahram ada, uang ada, kesehatan ada. Baru dia berangkat. Oh tapi ada ulama yang membolehkan haji pertama haji ini. Mana dalil? Dalil pembagian haji pertama haji kedua dari mana? Kalau mereka bawa ucapan ulama, kita bawa ucapan ulama yang lebih besar. Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Bas, semua mengatakan tidak boleh. Semua mengatakan tidak boleh. Jadi ibu yang tidak ada mahram jangan berangkat haji. Kalau ada ustadz yang mengatakan haji pertama boleh, itu hak dia. Ya. Tapi dia akan ditanya oleh Allah tentang hujah yang dia sampaikan. Ya. Intinya demikian ya. Dan saya menyampaikan apa yang saya yakini sampai detik ini. Ya. Belum ada dalil yang kuat mengatakan bolehnya perempuan itu haji tanpa mahram dan safar tanpa mahram. Ya, kadang-kadang orang pakai dalil, tapi Saudi mengizinkan, Saudi pula mengizinkan. Subhanallah. Dalil itu Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Demikian ya Bu ya. Barakallahu fiik Bu. Ada yang mau tanya lagi Ustadz? Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz misalnya kita umroh sama suami, tapi suami udah ke masjid, kita pingin tawaf. Karena kadang-kadang suami nggak mau pergi, nggak mau tawaf tiap hari karena kan harus pakaian ihram. Jadi nggak mau kita tawaf sendiri, boleh nggak Ustadz? Tawaf harus pakai ihram. Iya kalau sekarang iya, kalau di Masjidil Haram kan harus laki pakai pakaian ihram. Kenapa harus pakai ihram Bu? Kan tawaf sunnah. Iya di sana wajibnya begitu. Di mananya yang wajib? Enggak maksudnya diharuskan begitu sekarang. Makanya jangan tawaf di bawah. Tawaf di bawah itu untuk orang yang umroh pertama dia. Maka saya tidak menyarankan, pura-pura pakai ihram lagi. Terus kita tawaf. Tawaf di atas saja. Tawaf di atas ya. Jauh masuk, besar pahalanya itu. Enggak, jadi kalau kita tawaf sendiri enggak boleh. Ya jadi memang ada peraturan di bawah itu bagi orang yang umroh kan. Umroh yang pertamanya, bukan tawaf sunnahnya. Akhirnya kalau kita pakai jubah biasa, tawaf di dekat Ka'bah, ya kita diusir. Akhirnya sebagian orang memakai kain ihram. Ya. Terus kalau ditanya askar, ente tawaf sunnah atau tawaf ini? Nah, dia bisa berdusta juga nanti. Maka saya tidak pernah mengajarkan kepada jamaah saya itu kalau umroh, udah Pak pakai ihram aja. Supaya dikira polisi sedang umroh. Padahal tawaf sunnah kita. Ya, jadi wallahu a'lam ya, lebih bagus
ya kita tetap kalau bisa di atas saja lah. Ya. Kalau memang pengen tawaf sunnah. Ya. Kecuali memang ibu pakai pakaian ihram, kemudian kita bisa tidak berdusta sama sekali, itu oke. Ya. Itu oke. Jadi kalau demikian ya masing-masing lah. Kalau memang dia mau pakai ihram di bawah, selama dia tidak berdusta, itu insya Allah tidak mengapa. Tapi ketika ditanya askar nanti, ini apa? Nah, dia nanti dusta. Dia nanti berdusta. Ya wallahu a'lam. Bisa sekali pakai skuter lah tawafnya. Boleh nggak? Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, semua sunnah Nabi, apakah engkau sudah amalkan? Kata Imam Ahmad, semua sunnah Nabi sudah aku amalkan. Kecuali tawaf di atas onta. Tawaf di atas onta. Maka sesekali umroh pakai skuter aja. Dihukumi sebagai kendaraan. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Nggak mungkin antum bawa onta masuk ke Masjidil Haram. Nggak mungkin lah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Karena tawaf dengan kendaraan juga Nabi contohkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Terus? Oh, istri mau tawaf sendirian ya. Ya sebagusnya ditemani sama suami ya. Suami ini jangan pergi jauh-jauh lah ya. Atau apa? Hilang suami ya, Masya Allah. Ya intinya kalau sudah mau berangkat nanti kompak sama suami ya. Keluar masjid sama-sama ya. Karena hukum asalnya wanita ini juga sedang safar ini. Dia sedang safar dengan mahramnya. Maka dulu ada jemaah saya, Masya Allah dia ya. Jadi istrinya ini kita mau pergi ke Taif. Dia pergi suami istri berdua. Tiba-tiba suaminya demam. Saya bilang, Bu, ibu nggak berangkat ke Taif? Enggak, Ustadz. Soalnya mahram ana sedang sakit di hotel. Nggak mau berangkat dia. Karena kalau dia ke Taif, ini kan dia safar sendirian, nggak ada mahramnya, nggak boleh sebenarnya. Maka kemana-mana harus pakai dengan mahram. Kenapa? Karena dia sedang safar. Dia sedang safar. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara menasihati keluarga kita yang masih mengikuti ziarah kubur dengan berlebih-lebihan? Ya, kirimkan video dai-dai sunnah yang melarang itu, kirimkan buku-buku hadiah ya, dan doakan semua dengan hidayah. Ya. Ustaz, apa yang dimaksud dengan takalluf dan jelaskan sedikit tentang takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri, ya. Memberat-beratkan diri dan tidak mau mengambil keringanan dalam agama. Itu namanya takalluf. Memberat-beratkan diri. Kita nggak mampu, kita paksa. Itu namanya takalluf. Ya. Dan agama kita bukan seperti itu. Kita nggak bisa sholat berdiri, sakit kaki, apalagi sholat sunnah. Duduk. Jangan takalluf. Kita mau umroh nih, mungkin usia sudah tua. Udah dibilang dari awal, Bapak nanti kalau umroh pakai kursi roda aja Pak. Enggak Ustadz. Kata orang sampai di Mekah kita sehat. Masya Allah. Saya udah tebak, ini orang di bandara udah kelihatan, ini orang-orang kayak gini ini sulit nih. Kadang-kadang kita bawa jemaah itu Pak, ada orang-orang yang memang ngeyel, Masya Allah. Udah dibilang, Pak, Bapak nanti pakai kursi roda aja Pak ya. Oh enggak Ustadz, masa kita semangat. Ternyata benar, dia ikut tawaf sama kita, kakinya diinjak-injak, marah-marah dia. Masya Allah. Mungkin dia jalannya pelan, marah-marah dia Pak. Ya akhirnya kan gak enak dia ibadahnya. Ya harusnya dia bisa zikir, istighfar. Akhirnya dia jengkel sama orang ketika tawaf. Sama kayak orang juga takalluf, misalnya harus mencium hajar aswad. Atau bahkan harus pergi ke makamnya Nabi. Kan gak harus. Kalau antum ada kesempatan di ziarah. Kalau seandainya tidak sulit atau antrian panjang, ya sudah. Jangan terlalu takalluf. Ya. Jangan takalluf terhadap agama ini. Ini sama pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, terkait gulu terhadap ulama dan kuburan. Ada yang mengklaim bisa sampai bertemu Rasulullah setelah berziarah ke kuburan ulama tertentu. Mohon tanggapan dan nasihatnya Ustaz agar saudara-saudara kita bisa tersadarkan. Ini dusta khurafat ya. Maka kita juga tidak boleh bermudah-mudahan untuk mengirim channel-channel tertentu ke keluarga. Kita kirim yang bantahan-bantahan terhadap kesyirikan ya.
Kadang-kadang mereka masuk dari sisi perasaan, bisa kena manusia kadang-kadang. Wah ini kuburnya wali Allah, ini kuburnya orang taat. Masya Allah. Hati-hati. Terakhir, Ustadz tadi dijelaskan kita tidak boleh meminta doa kepada manusia kecuali yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini satu pendapat, ya. Pendapat yang lebih kuat boleh selama tidak berlebih-lebihan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita meminta doa kepada orang tua dan keluarga, apakah itu dibolehkan? Jawabannya boleh, ya, boleh. Cuman tadi maksud saya, ya, ulama itu sampai mereka ingin hati-hatinya ada yang punya pendapat seperti itu. Tapi pendapat yang benar, kita boleh minta doa sama orang tua, minta doa kepada kaum muslimin boleh, nggak apa-apa. Ya. Karena bermanfaat doa itu. Ya. Tetapi kita jangan sampai lupa berdoa sendiri juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khawatirnya sebagian orang dia punya keyakinan, kalau saya doa langsung Allah nggak jawab. Kalau yang mendoakan kiai ini, tuan ini, nah dia doanya mustajab. Ini kan juga mengerikan. Ini juga mengerikan, meyakini orang doanya mustajab. Ya. Tapi jemaah sekalian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Tadi yang nanya silahkan diambil bukunya secukupnya ya, yang siapa yang dapat lah. Bismillah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.